Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Aminarti dari kelas 12 IPS 4. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi tes lisan. 1. Jelaskan sifat hukum yang mengatur dan memaksa. Hukum mempunyai sifat yang mengatur dan memaksa. Dikatakan bersifat mengatur karena hukum memuat peraturan-peraturan berupa perintah dan larangan yang mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Dikatakan memaksa karena hukum dapat memaksa anggota masyarakat untuk mematuhi. Apabila dilanggar maka akan menerima sanksi yang tegas. 2. Jelaskan bukti Indonesia merupakan negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum terlihat jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Selain itu juga pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib itu dengan tidak ada kecualinya. Dari pasal-pasal itulah sudah terlihat sangat jelas bahwa Indonesia adalah negara hukum. Yang ketiga, jelaskan pengertian perlindungan hukum dan penegakan hukum. Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan penegakan hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar hak tersebut tidak dilanggar, sedangkan penegak hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk berfungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 4. Mengapa begitu pentingnya perlindungan dan penegakan hukum dilaksanakan? Terciptanya supremasi hukum, tegaknya keadilan dalam bermasyarakat dan menjamin masyarakat tertib. 5. Sebutkan fungsi dari Kepolisian Republik Indonesia. Fungsi dari kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Penegak hukum, pelindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan tugasnya. 6. Jelaskan pengertian KPK sebagai lembaga pelindungan dan penegakan hukum di Indonesia. KPK adalah lembaga yang didirikan pada tahun 2002. Lembaga ini dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindakan pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Komisi ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Nomor 30. 7. Sebutkan jenis sanksi-sanksi dalam pelanggaran hukum. Sanksi-sanksi diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Dasar Hukum Pidana KUHP, yaitu 1. Hukuman mati, 2. Hukuman penjara, 3. Hukuman kurungan, 4. Hukuman denda. Hukuman-hukuman tambahan yang terdiri menjadi 2, yaitu 1. Pencabut beberapa hal yang tertentu, 2. Perampasan barang yang tertentu. 8. Jelaskan tentang pengertian pelanggaran dan kejahatan. Pelanggaran dan kejahatan dua kata yang berhubungan dengan hukum. Kejahatan adalah perbuatan melanggar hukum yang dikategorikan berat dan sedang. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan melanggar hukum yang dikategorikan ringan. Sanksi tindakan kejahatan adalah hukuman dan denda. Sedangkan sanksi tindakan pelanggaran umumnya berupa denda. Misalnya, pelanggaran lalu lintas biasanya didenda dengan sejumlah nominal yang sesuai dengan undang-undang. Yang ke-9, jelaskan makna pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan pasal 27 ayat 1, yakni segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya untuk
itu jelaslah sudah dasar hukum yang mewajibkan masyarakat berpartisipasi dalam melindungi dan menegakkan hukum. Yang terakhir ke-10, sebutkan beberapa cara yang kita lakukan dalam upaya melindungi dan menegakkan hukum di Indonesia. Beberapa cara yang bisa kita lakukan adalah sebagai berikut. Sosialisasi sejak dini mengenai hukum dan peraturan-peraturan di dalamnya. Menanamkan sikap patuh pada hukum, membangun kesadaran hukum sejak dini. Sekian dari video saya. Bila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.